wa ala alihi wa sahbihi. Putih kalau dibandingkan sama Ustadz Betty beda tipis. Cuman kalau kita cuma siap beda pendapat, belum siap beda pendapatan. Karena kalau Pak Bupati batuk, kadis-kadis sudah datang. Kalau awak batuk, bini yang datang, bang tolong cepat periksa, jangan-jangan abang udah kena COVID-19. Yang saya hormati pembina komunitas sedekah Jumat yang hari ini menyebabkan kita bertemu di tempat yang sangat bersahaja ini. Hormati oleh Bapak Ketua Dewan Pembina. Jadi mohon maaf saya tidak memberikan penghormatan lagi, karena saya yakin yang hadir ini semua adalah hamba-hamba Allah yang terhormat. Cuman saya bahagia kali hari ini. Acaranya dari mulai pagi, Bayangkari, alhamdulillah, dari mulai Langkat, Binjai, Sedang Bedage, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Batubara, Asahan, masuk Siantar dan Simalungun. Alhamdulillah. Masuk acara kita yang kedua siang ini. Pengukuhan Taris Bendahara yang sudah kita kukuhkan 12 kecamatan, semuanya orang-orangnya penuh gizi dan protein. Karena urusannya sedekah. Ada tadi kecamatan Air Putih. Karena memegang amanah berbeda dengan memegang aminah. Kalau memegang aminah, alhamdulillah, Ustadz juga rasanya belum terlalu tua. Makanya soal gerak menggerakkan ini Pak Bupati, bekerja. Jawabannya sederhana. Saya Ustadz akan terus bekerja selagi saya masih tertarik kepada lawan jenis. Ketika saya sudah tidak tertarik lagi, disitulah saya akan berhenti bekerja. Bagi saya hidup ini dan ini hidup, itulah. Ya kalau sore tausiah jangan tegang. Kalau tegang terganggu. Dan ibu-ibu tahu kalau tegang itu tak pernah lama. Dan ibu-ibu tahu tegang itu ada waktu-waktunya. Jadi mudah-mudahan hari ini Ustadz mulai 20 menit ke depan. Ceritanya menarik aja nih. Ada 88 cerita. Pernah putus untuk bersedekah. 2. Malaikat maut enggan datang. Ditahan sama Allah sang pemilik langit dan bumi. Jangan kau datangi dia. Dia masih bermanfaat, senang bersilaturahim, dan terus mau bersedekah. Makanya kalau ada orang yang handphonenya hilang, sepeda motornya diselamatkan orang, bininya digarap yang lain, itu karena kurang sedekah. Ada 2 ya Rasulullah. Yang pertama dia berucap, andaikanlah itu masih baru. Dan yang kedua, andaikanlah itu masih jauh. Kau tahu maknanya? Tidak ya Rasulullah. Dulu ketika pas dalam perjalanan, suamimu Abdurrahman bin Auf lagi naik kuda, hujan turun sangat lebat. Lalu ada orang yang gak bisa meneruskan perjalanan karena tidak punya mantel. Dan beliau bersedekah. Mantel yang dia pakai, lalu yang baru yang di dalam tasnya, itu yang dia pakai. Begitu mau meninggal, andaikanlah itu masih baru, yang bekas saja ku sedekahkan, pahalanya sudah begitu sangat besar, dipertontonkan Allah di saat sakaratul maut. Kita ini kan kadang kalau mengasihkan masih seleksi, jarang yang the best, yang terbaik kita berikan. Makanya para pejuang komunitas sedekah Jumat jangan pernah surut mendatangi orang-orang para mujaki ini, orang-orang yang berkantong tebal, kadang-kadang macam-macam gayanya. Datang awak 1001 macam alasannya. 4 kali belum tentu jumpa. Yang kelima ketemu, membuka pagarnya pakai remote. Awak pun datang, dia turun dari Land Cruiser. Pak, izin Pak, kami dari KSJ ingin mohon Pak partisipasi perhelatan untuk menuju akhirat. Inilah sedekah. Langsung keluar Pak pembina, 10.000. Kita nggak persoalkan jumlahnya 10.000. Yang penting kan ikhlas.
Tapi ada kalimatnya satu yang kita garis bawahi. Tolong sampaikan ya sama pengurus KSJ, doakan saya sekeluarga biar masuk surga. 10.000. 10.000. Minta pula kita keluarga besar KSJ mintakan dia masuk surga. Kipas angin pun tak dapat. Tak bekera dia. Kalau ke Medan singgah di Tapen, Tobasa, Flamingo, Soccer, Gemini, Spark, Lambada, Delta, Elite, Sinergi, K2, Innovista, Barcelona. Di KTP kurang tahu pasti. Asal ditanya kemana papa? Ada acara di Medan, meeting. Awak pikir juga pertemuan Pak Bupati, rupanya meeting, micit yang penting-penting. Si baru yang bekas saja kau sedekahkan, pahalanya sudah luar biasa. Yang kedua, suamimu pernah pas lagi mau masuk ke masjid, ada dilihatnya orang tua lansia yang agak ragu menyeberang, lalu dia bantu, dia tuntun sampai masuk ke dalam masjid. Di saat akan wafat ditunjukkan pahala yang menyeberangkan orang, yang membantu orang tua tadi luar biasa. Andaikanlah itu masih jauh, dekat aja ku seberangkan pahalanya sudah sebegini banyak, kalau lagi jauh. Jadi artinya amalan yang paling terakhir nanti kita lihat bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan umroh, yang ditunjukkan oleh Allah menurut kitab yang sangat populer yang oleh Ibnu Qayyim Az-Zawzi adalah sedekah. Karena sedekahlah nanti yang akan membuat mudahnya sakaratul maut. Seperti rambut dicabut dari tepung, rambut terangkat, tepung tak bersehat. Tapi ada juga yang kayak mencabut duri dari daging, betapa sangat sungguh sakitnya. Karena apa yang paling kita sukai selama hidup, nanti pada saat sakaratul maut akan ditunjukkan. Makanya ada orang yang rajin sedekah, begitu saat dia mau meninggal, dia panggil, dia kasih, dia sedekahi. Oh, meninggal. Ada pula yang suka metik burung, Jim. Ada pula yang suka main gaplek, cekir, mati. Betapa sedihnya di air itu. Itulah yang kita yang penting ending. Kayak pelari Pak Pembina, begitu lari pertama luar biasa di tengah gayanya, tapi siapa yang dikatakan menang? Dia yang sampai di garis finish. Itulah hidup ini. Makanya sekarang yang baik-baik aja lah, kalau bisa bangun tidur sampai mau tidur lagi sedekah aja. Jangan kita tengok siapa yang mau kita sedekahi. Ada orang kaya, malam dia bungkus uangnya, dia ketok pintu, tok 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 tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar ibu-ibu sepatu, separuh tua. Tolong terima, ini sedekah saya. Alhamdulillah, sedekah bapak saya terima, semoga barokah. Ribut di mana-mana. Ada tadi malam orang aneh bersedekah sama 21 pelacur. Alhamdulillah sempat aku bersedekah sama pelacur. Mudah-mudahan dengan uang yang kuberikan, Allah berikan dia jalan untuk kembali menjadi orang yang benar. Malam yang kedua, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar bapak-bapak, modelnya pendekar, pendek tapi kekar. Tolong terima sedekah saya. Diterima oleh bapak itu, mudah-mudahan barokah. Besok ribut lagi. Tadi malam ada yang bersedekah aneh, masa yang dikasih 08 pencuri. Alhamdulillah sempat saya bersedekah sama pencuri. Ya Allah, mudah-mudahan dia dengan uang sedekah ini bisa kembali ke jalan yang engkau ridhoi. Malam ketiga dia jalan lagi, jumpa orang, dia kasih, Pak tolong terima sedekah saya. Diterima, alhamdulillah, semoga sedekah bapak berkah. Ribut seribut-ributnya. Masa orang miskin masih banyak, hidup prasejahtera masih banyak, yatim piatu di mana-mana. Masa sedekah dia sama orang yang kaya raya? Alhamdulillah ya Allah, sempat saya bersedekah sama orang yang kaya. Mudah-mudahan dia bisa lebih dermawan dari aku ya Allah. Akhirnya 3 malam berturut-turut beliau bermimpi sang pelacur sudah menjadi mu'allimah, yang dia buka jualan kelontong di rumahnya untuk menyambung hidupnya. Pencuri tadi alhamdulillah udah buka bagian pertukangan dengan modal sedekah. Dan orang kaya tadi terpukul hatinya, masa aku orang kaya disedekahi? Mulai malam ini sampai akhir hayatku, hartaku yang banyak ini akan kuberikan, kusedekahkan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Jadi kalau kita yang penting ikhlas. Berat Pak cari ikhlas ini dalam bibir luar biasa. Apalagi Ustadz, luar biasa Pak. Saudara-saudara, saya demi dakwah ini sepeda pun saya tak punya.
Disumbang orang lah terus Ustaz itu. Betul, sepeda nggak ada, mobil 2. Saya demi dakwah kapan umat perlu saya berangkat dan tidak pernah kenal pensiun. Sampai-sampai TV hitam putih pun di rumah saya tidak ada. Sedih berinang air mata disumbang Ustaz itu. Betul, TV hitam putih nggak ada, TV warna 4. Hitam putih yang ada. Sekarang kalau Bapak Ibu datang ke rumah Ustaz, saksikan saya sudah gulung tikar. Makin sedih jamaah, dibantu terus. Datang ke rumah, betul, udah ganti tikar. Karena diganti dengan ambal Belgia Samira. Dapur saya pun sudah tidak berasap. Iyalah, sudah kena konversi dari minyak lampu ke LPG. Ikhlas mati. Bukan tak sibuk ini hari-hari kerja, tapi dengan undangan KSJ beliau siapkan. Apalagi tampil tadi dengan jaket KSJ. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita hari ini sangat berbahagia. Mudah-mudahan doa tadi kita diaminkan oleh Allah. Orang yang rajin bersyukur, karena kalau kita bersyukur Pak Bupati, yang tadi kita kurang sehat, insya Allah bertambah sehat. Kalau kita bersyukur kita kurang rezeki, ditambah oleh Allah. Setiap yang disyukuri pasti akan ditambah. Kalau kita punya istri, kita syukuri, insya Allah istri kita pasti bertambah solehah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan dan penganugerahan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Batu